Bongkar, 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 bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Saya nggak emosi sama sekali. Saya shock. Ya, kalau saya ngomongin sabar, nggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita, malah dibilang menjatuhkan. Di saat polemik perebutan hak asuh anak dengan Sarwenda masih terus memanas dan menjadi perbincangan publik, Ruben Onsu justru membuat publik terkejut lewat sebuah unggahan di media sosialnya. Bukan ditujukan kepada pihak lain, kali ini sindiran tajam itu mengarah kepada adik kandungnya sendiri, Jordi Onsu. Dengan nada yang cukup menohok, Ruben seolah mempertanyakan sikap Jordi yang mendadak memilih diam dan menghilang di tengah badai persoalan keluarga yang tengah ramai disorot. Padahal, selama ini nama keluarga mereka terus menjadi perbincangan dan tak lepas dari sorotan publik. Lalu di mana Angka Jordi kok tidak muncul lagi? Tiba-tiba tidak mau jadi juru bicara lagi, tulis Ruben. Tak berhenti sampai di situ, Ruben juga meluapkan unek-unek yang selama ini tampaknya dipendam rapat. Ia secara terang-terangan menyinggung dugaan keterlibatan Jordi dalam berbagai persoalan rumah tangganya di masa lalu. Menurut Ruben, sang adik disebut kerap berada di tengah-tengah konflik dan bertindak layaknya penyambung pesan yang justru membuat situasi semakin rumit. Bahkan dalam sindirannya, Ruben memberi isyarat bahwa ada pihak yang ikut memainkan peran di balik layar dan terlibat dalam skenario yang seharusnya menjadi urusan pribadi antara dirinya dan mantan istrinya. Banyak yang sebenarnya bukan konsumsi publik dan bukan urusan orang lain, tetapi justru Anda menjadi penyambung lidah dan ikut mengatur skenario, sambung Ruben. Akhirnya Jordi Onsu pun angkat bicara. Lewat sebuah video yang dengan cepat viral di media sosial, adik Ruben itu memberikan respons yang justru membuat situasi semakin memanas. Alih-alih terlihat tertekan dengan berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya, Jordi tampil santai dan melempar pengakuan yang cukup mengejutkan. Dengan senyum penuh makna, ia seakan memberi sinyal bahwa masih ada banyak hal yang belum diketahui publik. Bahkan, Jordi sempat melontarkan peringatan kepada netizen agar bersiap jika suatu saat fakta dan rahasia yang selama ini tersimpan benar-benar terbongkar. Bongkar, 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 bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Serem nih, serem banget. Hati-hati. Apa yang dikasih tahu? Satu Indonesia harus dikasih tahu. Biar makin gak suka. Adik yang sombong. Iya. Sama adik yang sedang menjaga rahasia besar. Siapin jantungnya. Jeng, 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 jeng. Kebenaran akan menemukan jalannya. Ya nggak ada lah kalau nggak diarahin mah. Saya nggak emosi sama sekali. Saya shock. Ya. Kalau saya ngomongin sabar, nggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita, malah dibilang menjatuhkan. Iya kan? Bahkan gue lagi zaman gue 2 tahun terakhir gue mundur, gue cerai, nggak ada gue ketemu sama lu gini. Iya, karena buat gue itu sesuatu yang nggak usah dibanggakan gitu. Yang paling bingung gini, gimana perasaan bercerai itu, gue bingung tuh pertanyaan gitu. Ya jadi menurut gue ada hal yang menurut gue daripada gue kepancing, gue bilang udah bye. Karena kita harus, kalau gue gini, gue harus bisa berbicara dengan diri gue sendiri dulu gitu. Iya, orang yang menerima kita dalam keadaan kita yang sekarang ini seneng, kalau nggak soalim lo najis cuy gitu. Kalau orang kagak demen, lu mau ngomong, lu mau kasih dia, lu pakai dia permadani, dia nggak akan suka. Terlepas dari memanasnya konflik antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu, persoalan yang sesungguhnya masih berpusat pada prahara rumah tangga Ruben dan Sarwenda yang hingga kini belum menemukan titik terang. Di tengah situasi yang terus bergulir, masing-masing pihak tampak memilih mengambil langkahnya sendiri demi apa yang mereka sebut sebagai kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka. Belum lama ini, Sarwenda bersama tim kuasa hukumnya terlihat mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KAPAI. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Pihak Sarwenda menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pengaduan sekaligus upaya mencari perlindungan terkait persoalan pengasuhan, pemenuhan nafkah, hingga aspek keamanan dan kenyamanan anak-anak di tengah konflik yang masih berlangsung.
Sehat alam. Gitu kedatangannya apa sih Ci? Mungkin hari ini Ci? Kalau boleh tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media yang baik-baik hati semua nih. Kedatangan kami 21 ya, lalu kami juga melakukan pengaduan online di tanggal 22 pagi jam 10. Ya, yang kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah. Ya, apa materinya? Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini. Ya, yang kami adukan semua tujuannya demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan klien kami. Ya, terkait nafkah anak. Ya, terkait hak anak juga rasa aman, ya, rasa nyaman, lalu juga terkait dengan nafkah. Jadi itu yang kita sampaikan. Alhamdulillah diterima oleh komisioner, ya, KPAI. Sudah diskusi banyak, kami sudah menyerahkan bukti-bukti juga kepada mereka. Mungkin akan dianalisis dan kami berharap masalah ini bisa selesai dengan baik-baik demi kepentingan anak. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kalau misalnya dia mau mengadukan nafkah anak-anak, sah-sah saja. Ya, karena kan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kita jangan melihat suatu persoalan itu di ujungnya saja. Hukum itu sebab akibat. Ya, sebab akibat. Jadi kalau memang misalnya kemudian dia ingin bicara tentang tidak diberikannya nafkah beberapa bulan ini, ya nggak ada masalah. Karena kan seperti yang saya katakan, hukum itu sebab akibat. Selama ini diberikan kan, selama ini diberikan, bertahun-tahun diberikan. Nilainya juga tidak kecil. Sampai kemudian sekarang tidak diberikan lagi, ditunda pemberiannya kan pasti ada sebabnya. Jadi kalau misalnya bukti tidak diberikan, kan sebenarnya nggak perlu dibuktikan. Orang kita sudah mengakui kok. Aneh kan, sesuatu yang sudah diakui kebenarannya kan nggak perlu dibuktikan. Jadi kalau hanya sekedar menunjukkan bahwa tidak diberikan nafkah kan nggak perlu dibuktikan. Karena kami sendiri sudah mengakui bahwa memang beberapa bulan ini klien kami menunda untuk memberikan nafkah. Sebabnya adalah ada sebabnya di depan. Jadi saya kira ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Di sisi lain, pihak Sarwenda juga menegaskan satu hal yang cukup menyita perhatian. Mereka membantah anggapan bahwa pertemuan Ruben dengan anak-anak selama ini dipersulit. Mewakili kliennya, Chris Samsiu selaku kuasa hukum Sarwenda menuturkan jika pintu komunikasi dan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak sejatinya selalu terbuka. Bahkan, mereka menilai tidak ada upaya untuk membatasi hubungan antara Ruben dan buah hatinya. Sekali lagi, kemarin pertemuan dengan RO itu situasinya kebesaran hati Bu Endah, ya, karena apa? Anaknya dari Singapura datang, kalau nggak salah jam 3 sudah sampai, tapi tahu bapaknya akan flight umroh sama ibunya, ditunggulah biar bisa ketemu bapaknya. Artinya kan sebenarnya pertemuan itu sederhana dan mudah, ya, tidak sulit lah, ya. Yang kami juga jelaskan juga prosesnya seperti apa, ya. Akta 39 kami jelaskan juga, ini isinya, ya. Tapi kami tidak akan berbalas pantun dengan Bang Winola karena kasihan nanti anak-anak melihatnya ini kenapa orang tuanya terus-terusan gitu ya. Jadi kami serahkan kepada lembaga-lembaga yang memang pas untuk menilai secara objektif. Kami tidak juga meminta pembelaan berlebihan, tapi objektif aja dengan bukti yang kami punya kita sampaikan. Moga-moga bisa mendapatkan yang terbaik buat anak-anak, terutama anak-anak. Kalau dibandingkan dengan tidak memberikan nafkah, itu sebenarnya kita bukan tidak memberikan. Sementara ini belum memberikan karena ada sesuatu hal. Hukum itu sebab dan akibat. Jadi sah-sah saja kalau misalnya dia datang, ingin mengadukan, kami nggak diberikan nafkah, ya boleh-boleh saja. Justru bagus dong. Nanti kalau misalnya KPAI bertanya sama kita, kenapa nggak diberikan Pak Ruben? Ya kita sampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak diberikan? Kita akan sampaikan. Kalau ditanya sama KPAI, bukti-buktinya. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Karena masalahnya dia mengingkari nggak sih? Kalau selama ini dia menerima uang nafkah anak, itu dulu. Kalau kita berani loh mengakui bahwa kita sementara ini menunda pemberian uang nafkah. Karena masalah perinciannya juga tidak jelas.
terus kemudian peruntukannya juga masih belum ada kesepakatan sebenarnya. Ya, karena di dalam kontrak itu kan akan didiskusikan, tidak didiskusikan, tapi diminta terus. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita hold dulu sementara untuk mengklarifikasi dan meng-clearkan itu, ditambah lagi belum ada waktu yang membuat Ruben bisa berkumpul dengan anaknya, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja saya kira. Nah, sekarang mereka berani nggak mengakui bahwa mereka selama ini sudah menerima uang? Berani nggak mereka mengakuinya dengan tegas? Sementara itu, jauh sebelum langkah Sarwenda menjadi sorotan, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, lebih dulu mempertanyakan tujuan kedatangan pihak Sarwenda ke dua lembaga tersebut. Menurut Minola, dirinya tidak memahami urgensi dari langkah tersebut. Pasalnya, perkara rumah tangga antara Ruben dan Sarwenda menurutnya telah selesai diproses secara hukum dan bahkan sudah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya upaya banding. Karena itu, ia menilai persoalan yang kembali diangkat seolah membawa situasi mundur ke belakang dan membuka kembali bab yang seharusnya telah ditutup. Kan kemarin kan sudah saya tunjukkan itu akta 39-nya, Mbak, dibacalah. Kan sudah di-close up juga. Di situ dikatakan 2-3 hari dalam seminggu berkumpul, yang waktunya dibicarakan para pihak. Jadi dalam seminggu itu bisa di weekdays, bisa di weekend, kan tergantung kesepakatan antara ayah dan ibu ini. Gampang kan? Kalau misalnya kemudian minggu ini nggak bisa, oke, berarti hari minggu ini mungkin nggak akan ada pertemuan minggu depannya. Tapi kan selalu itu adalah sesuatu hal yang harus dibicarakan. Ini Ruben tanya aja, kenapa anak-anak kok nggak dititipin ke saya ketika kamu keluar gitu misalnya untuk Ruben. Jawabannya, biasanya juga seperti itu kok cuma neneknya. Nah ini pertanyaan jawaban apa ini? Di mana dia harus menghargai haknya Ruben untuk bersama anak-anaknya? Ruben itu kandung loh. Bukan orang asing. Karena tujuan kita kan sederhana saja. Supaya anak-anak bisa berkumpul dengan ayahnya 2-3 hari dalam 1 minggu. Mengenai masalah pengeluaran dan kebutuhan anak-anak, didiskusikan. Mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan anak, didiskusikan. Jangan ambil keputusan sendiri, gitu loh. Ada rembukan. Jadi jangan main otoriter, gitu loh. Jadi saya kira ya, nggak apa-apa disampaikan bukti, nggak diberikan nafkah, atau kita akui. Ya. Dan hukum mengatakan sesuatu yang sudah diakui dengan tegas tidak perlu dibuktikan.